Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manil Vitasari, saya dari Prodi PGSD Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baik, pada video ini kita akan belajar pada tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan, dan subtema 1 yang membahas tentang cara tubuh mengolah udara bersih pada pembelajaran ke-1. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ayo kita bahas. Nah, di sini siapa yang tahu cara mencari informasi penting dari teks? Sekarang kita akan belajar untuk mencari informasi penting dari teks. Informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya dari di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita amati gambar Dayu yang sedang memperhatikan ikan hias di akuarium. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan maskoki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Untuk memudahkan kita dalam memahami dan mengingat isi bacaan, kita dapat menuliskan dalam bentuk peta pikiran mengenai Dayu dan ikan hias. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ikan maskoki. Di mana ikan hias itu dipelihara? Akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Yang diperhatikan Dayu adalah mulut ikan-ikan yang terbuka dan menutup. Mari kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping terlihat sangat segar dan hijau ya. Banyak pohon yang sangat hijau, yang berarti banyak pohon, banyak juga oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, sistem pernapasan yang akan kita pelajari yaitu cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Pernapasan pada hewan yang pertama yaitu cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah, terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Yang kedua yaitu serangga. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Yang ketiga yaitu ikan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang.
Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya, insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Proses pernapasan ikan terjadi dengan cara membuka dan menutupnya mulut bergantian dengan membuka dan menutupnya insang. Proses pernapasan ikan terdiri dari 2 tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses pernapasan inspirasi yaitu mulut ikan membuka dan insang menutup hingga air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan proses pernapasan ikan ekspirasi, mulut ikan menutup dan tutup insang membuka sehingga air mengalir keluar dan terjadi pertukaran gas. Yang keempat yaitu amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah kata. Saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah menjadi katak muda, insang mulai menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah memudahkan dalam penyerapan oksigen dari udara. Yang kelima yaitu reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Yang keenam yaitu burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang, dan saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Baik, yang ketujuh, mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Oke, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.